ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mendatangi majlisul ilmi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mendatangi majlisul ilmi, Allah Subhanahu wa taala memberkahi detik demi detik dari waktu kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kajian-kajian ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini masih berkaitan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang yang telah berjuang mengorbankan jiwa raga mereka agar agama ini bisa sampai kepada kita dengan murni. Dan kita juga menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jasa-jasa mereka adalah sangat-sangat banyak. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui hak-hak mereka. Di antara hak-hak mereka yang telah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya adalah yaitu tidak membicarakan fitnah-fitnah yang terjadi di antara mereka, karena membicarakan hal ini akan menjadikan kita merendahkan sebagian di antara mereka. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang, ibu dan Allah, hak mereka yang kelima, yaitu al-intisar lahum wad-dhabb anhum, mendukung dan membela mereka. Karena di zaman kita sekarang ini betapa banyaknya kelompok-kelompok yang mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka kita sebagai
orang-orang yang mendukung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus membela mereka. Kemudian wa bughdu man yubghiduhum, dan membenci orang-orang yang membenci mereka. Subhanallah, ada orang-orang yang membenci para sahabat, padahal mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela dan mendukung Rasulullah SAW. Mereka mengorbankan segala-galanya agar agama ini bisa sampai kepada kita. Namun orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kebaikan-kebaikan itu nyata di depan mereka, namun mereka tetap tidak melihatnya. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum wal bara'atu minhum. Dan kita juga membenci orang-orang yang menjelek-jelekkan para sahabat dan berlepas diri dari mereka. Karena mereka ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apabila kita menjelek-jelekkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa besar. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kafirkan. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita rendahkan, kita hinakan. Na'udzubillah. Bagaimana besar dosa-dosa mereka ini. Kemudian fa inna ta'na fihim ta'nun fid din. Karena mencela para sahabat itu berarti kita mencela agama ini. Kalau kita rendahkan para sahabat, berarti kita merendahkan mereka ini. Mereka-mereka ini yang mencela sahabat, mereka ingin mencela agama Islam ini, namun mereka tidak bisa mencela agama Islam ini. Lalu bagaimana caranya? Mereka mencela orang-orang yang membawa kepada kita agama Islam ini, yaitu para sahabat. Mereka ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak bisa mereka mencela Nabi. Lalu mereka mencela sahabat-sahabat Nabi. Mereka mengatakan, lihat, Muhammad itu, orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat. Itu yang ada di sekitarnya. Na'udzubillah. Jadi maksud mereka kalau Rasulullah SAW teman-temannya adalah orang-orang tidak baik, maka dia juga tidak baik. Na'udzubillah. Jadi itu tujuan mereka. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ibu mendengar, menonton, membaca ya celaan-celaan tentang sahabat, jangan dilanjutkan. Hentikanlah, jauhkanlah diri dari majelis yang mencela para sahabat. Jauhkanlah telinganya dari hal-hal yang dari ucapan-ucapan yang mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian jadi mencela sahabat berarti mencela agama ini. Karena mereka yang membawa agama ini kepada kita. Wa i'tiqadu anna man tanaqqasahum aw sabbahum aw nala min ahadin minhum fa huwa min syarril khaliqah. Dan kita harus meyakini orang yang merendahkan para sahabat atau mencela mereka atau memaki mereka, maka sesungguhnya dia adalah manusia yang tercela. Dia adalah sejelek-jeleknya makhluk. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita katakan tadi, sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW. Mereka itu adalah manusia-manusia pilihan. Allah yang memilih mereka, ya, untuk mendampingi Rasulullah SAW. Lalu dicela oleh orang-orang di zaman sekarang. La ilaha illallah. Kemudian jadi orang yang mencela para sahabat atau merendahkan para sahabat, dia adalah makhluk yang jelek, manusia yang tercela. Wa man kaffarahum,
Dan barang siapa yang mengkafirkan mereka, seperti kelompok siapa ibu-ibu yang mengkafirkan para sahabat ini? Para Syiah Rafidah yang mengkafirkan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, sampai-sampai mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Aisyah, ya, mengkafirkan Utsman dan sahabat-sahabat yang lain mereka kafirkan. Ya. Nasallallahu salamal afiyah. Hati mereka begitu busuk, ya, sehingga mereka berani-beraninya mengkafirkan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw i'taqada riddatahum, atau dia meyakini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang murtad, maka dia itu adalah manusia yang tercela apabila dia mengira bahwa para sahabat adalah orang-orang yang murtad. Fahuwa awla bil kufri wal riddah, maka sesungguhnya mereka lah orang-orang yang mencela Rasulullah SAW, yang mencela para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk kita katakan dia kafir, dia murtad. Bagaimana tidak? Ya, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mereka anggap dia kafir. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mereka anggap dia murtad. Na'udzubillah. Qala al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, innama haula'i aqwamun aradul qadha fi nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yumkinuhum dhalik. Sesungguhnya mereka-mereka ini, orang-orang yang mencela para sahabat, mereka itu ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak mungkin akan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka akan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pasti seluruh dunia akan marah. Ya. Namun bagaimana caranya mereka ini? Ya, cara mereka adalah sangat-sangat licik. Faqadahu fi ashabihi. Lalu mereka mencela sahabat-sahabatnya, karena mereka tidak mampu mencela Rasulullah SAW, maka mereka mencela sahabat-sahabatnya. Mereka mengatakan mereka murtad, ya, mereka kafir, dan celaan-celaan yang lainnya. Hatta yuqal rajulu su'in, sehingga apabila sahabat-sahabat itu dicela, maka sudah pasti, ya, Muhammad itu adalah orang yang jelek. Kenapa demikian? Lau kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihin. Seandainya Muhammad itu adalah orang yang baik, maka pasti teman-temannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang baik. Ya, lihat ibu-ibu dan rahmat Allah bagaimana jahatnya mereka ini. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah afdal anbiya wal mursalin, nabi yang terbaik, rasul yang terbaik. Ya, dan Nabi Muhammad SAW dia adalah kalimullah, dia adalah khalilullah. Ya, dua sifat ini didapati oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dia adalah kalim, yang diajak berbicara. Kemudian dia adalah khalil. Ya, ada nabi-nabi dia hanya menjadi khalil, namun dia tidak menjadi kalim. Ada yang menjadi kalim, namun dia tidak menjadi khalil. Siapa Khalilullah itu, Ibu? Ibrahim. Kalau kalimullah, Musa. Ya, Ibrahim Khalilullah, tapi dia tidak menjadi kalim. Ya, Musa kalimullah, tapi dia tidak menjadi khalil. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kalimullah dan juga dia merupakan khalilullah. Ya, namun subhanallah, ya, dicela dia oleh sebagian manusia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang penting sekali kita ambil dari hal ini? Bahwa kita tidak akan pernah selamat dari celaan manusia. Sebaik apapun akhlak kita terhadap mereka, kita pasti akan dicela. Ya, semurah apapun kita terhadap mereka, pasti ada saja yang mencela kita. Coba ibu bayangkan,
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita segala-galanya, yang memberikan kita segala-galanya. Apakah Allah selamat dari celaan manusia? Tidak. Ya, orang Yahudi mengatakan Allah itu dia pelit. Ya, Allah dikatakan pelit padahal dia telah ciptakan bagi kita, untuk kita, langit dan bumi ini. Dan mereka mengatakan Allah itu dia fakir. Subhanallah. Ya, lalu kalau Allah fakir, yang kaya itu siapa? Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu dia fakir dan kita ini yang kaya. Na'udzubillah. Lihat bagaimana otak mereka ini. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak selamat dari celaan manusia. Nabi dikatakan dia gila, dikatakan dia tukang sihir. Demikian juga sahabat-sahabatnya enggak selamat dari celaan-celaan manusia. Sahabat-sahabat dikatakan mereka kafir, dikatakan mereka murtad, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau Allah dicela oleh manusia, Nabi dicela oleh manusia, para sahabat dicela oleh manusia, maka kita ini jangan harap selamat dari celaan manusia. Ya, maka orang-orang yang mencela kita itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali ibu membalasnya. Ya, kenapa demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena orang yang mencela kita, menghibah kita, sesungguhnya itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tahu kita ini kurang beristighfar, kurang melakukan amal-amal saleh, banyak dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang untuk mencela kita siang dan malam, menghibah kita siang dan malam. Lalu dengan cara seperti itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Baik apa enggak ini ibu? Baik. Jadi kalau ada orang yang menghibah ibu, mencela ibu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada orang-orang yang mau menghapus dosa-dosa ibu. Baik. Kemudian yang pertanyaan yang ke-53. Fa idza qila laka ma thamaratul imani bir rusul? Apabila dikatakan kepadamu apa buah dari beriman kepada para rasul ini? Faqul tahqiqul imani bir rusul yuthmiru li ahlihi thamaratin jalilah. Maka katakanlah beriman kepada para rasul ini membuahkan buah yang sangat mulia. Yang pertama, al-ilmu bikamali rahmatillah bi'ibadihi wa mahabbatihi lil'udri bi'irsali rusulan min anfusihim istafahum wa kammalahum wa ja'alahum rahmatan liaqwamihim. Yang pertama, kita dapat mengetahui kesempurnaan rahmat Allah kepada hamba-hambanya dan kecintaannya kepada hamba-hambanya, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan-alasan kepada hamba-hambanya sebelum Allah menyiksa mereka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan diutusnya para rasul, tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, seandainya ada orang yang salah keyakinannya, lalu dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa keyakinanmu salah? Oh ya Allah, saya tidak tahu. Bagaimana kamu tidak tahu? Aku sudah mengutus kepadamu rasul yang mengajarkanmu, tapi kamu saja yang tidak mau belajar. Kalau kita ditanya, kenapa begitu caramu sholat? Kenapa salah cara engkau sholat? Dia mengatakan, oh ya Allah, saya tidak tahu, hanya ini yang saya tahu. Maka Allah akan mengatakan, aku telah mengutus kepadamu rasul
yang mengajarkan engkau solat itu dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Engkau saja yang tidak mau belajar. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala nanti bertanya, "Kenapa kamu begitu caramu berbakti kepada kedua orang tuamu?" Dia akan mengatakan, "Oh ya Allah, saya tidak tahu." Bagaimana kamu tidak tahu sementara aku telah mengutus kepadamu Rasul yang mengajarkan engkau segala-galanya? Engkau saja yang tidak mau belajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat cinta memberikan udzur kepada orang-orang sebelum Allah Subhanahu wa taala memutuskannya. Ya, sebelum Allah menyiksanya. Kemudian istafahum biirsalihi rusulan min anfusihim. Bukti kesempurnaan rahmat Allah kepada kita, Allah mengutus seorang rasul dari jenis kita. Rasul ini adalah manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada kita dari jenis malaikat atau dari bangsa jin, tapi Allah mengutus rasul dari jenis manusia, dari kalangan manusia. Sehingga kita bisa melihatnya, bisa kita berkomunikasi dengannya, ya, bisa kita berbicara dengannya, bisa dia mengajarkan kita, bisa kita bertemu dengannya. Istafahum. Para rasul ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia akan salah memilih. Wa kammalahum, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akhlak mereka, menyempurnakan kebaikan-kebaikan mereka. Lihat ibadah rahmat Allah, akhlak mereka telah disempurnakan oleh Allah, namun ada juga orang yang masih mencela mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahum rahmatan li aqwamihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini adalah rahmah bagi kaum mereka sendiri. Lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ya. Ketika Nabi SAW pergi berdakwah ke Taif, lalu orang-orang Taif justru melempari Rasulullah SAW dengan batu. Siapa yang pernah mengalami hal yang seperti itu, ibu? Ya, dia ingin mengajak mereka ke jalan surga, namun ternyata justru mereka membalasnya dengan apa? Melempar. Sampai kakinya Rasulullah SAW berdarah, dilempar sampai kakinya berdarah. Ya. Kemudian sahabat yang menemaninya, Zaid, ya, kepalanya bocor penuh, berlumuran darah. Lalu mereka dikejar sampai dilempar. Lalu Nabi SAW karena saking lelahnya, duduklah dia istirahat di satu tempat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat gunung kepada Rasulullah SAW. Lalu malaikat gunung ini mengatakan, "Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk menawarkan kepadamu, apakah engkau mau aku jepit penduduk Makkah itu dengan dua gunung yang besar. Di kota Makkah itu ada dua gunung besar. Yang satu namanya Jabal Abi Qubais, dan yang satu lagi namanya Jabal Qu'ayqu'an. Ya, jadi kota Makkah ini berada di tengah-tengah dua gunung yang sangat besar. Ya. Lalu malaikat ini mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau aku jepit mereka dengan dua gunung yang besar itu?" Namun Nabi mengatakan, "Oh jangan ya Allah. Saya berharap ada anak cucu mereka yang mau beriman kepadaku nanti." Jadi lihat bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Siang dan malam dia berdakwah. Dia masuk desa ini, masuk desa ini, turun dari gunung, naik ke gunung lagi, terus dia berdakwah. Itu karena kasih sayangnya kepada
umatnya. Kemudian wa khatamahum bi sayyidi waladi Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri risalah ini dengan diutusnya pemimpin anak Adam. Siapa itu pemimpin anak Adam, Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku ini adalah pemimpin anaknya Adam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, diberikan asy-syafa'atul 'uzma, syafa'ah yang kubra, syafa'ah yang besar. Yaitu apa itu, Ibu? Ketika manusia-manusia kelelahan nanti di padang mahsyar. Ya, lelah manusia. Bagaimana tidak lelah? Dia tidak pakai sandal, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Kemudian matahari di atas kepala mereka 1 mil. Bagaimana panasnya itu, bagaimana lelahnya manusia pada saat itu. Ya, dan mereka tidak bisa bergerak ke kiri ke kanan. Bagaimana pegelnya nanti, Ibu-ibu. Kemudian berdirinya itu bukan sejam 2 jam, tapi 1000 tahun. Ya, 1 hari di sisi Allah itu hitungannya sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun kita akan berdiri, bayangkan, Ibu-ibu. Ya, kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Sekarang ibu-ibu yang ngaji, ya, ini kurang lebih 1 jam. Pegel enggak kakinya, Ibu? Pegel. Ya, selalu ibu merubah posisi duduknya, sudah ke kiri, sudah ke kanan. Ya, karena pegel. Lalu bagaimana nanti kalau kita berdiri di sana 1000 tahun tidak bisa maju, tidak bisa mundur? Ya, semua para nabi tidak bisa membantu pada saat itu. Yang bisa membantu kita pada saat itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asy-syafa'atul 'uzma, syafaah yang besar itu. Kemudian al-man'uti bil khuluqil 'azim. Dialah nabi yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-khuluqul 'azim, akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya ya Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Jadi Allah mensifatinya bahwa dia adalah berada di akhlak yang mulia. Namun ada orang-orang yang mencelanya. Na'udzubillah. Kemudian al-mab'uts rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi seluruh manusia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, manusia berada dalam kejahilan yang luar biasa. Ya. Lihat ibu-ibu, di antara kejahilan orang dahulu bagaimana? Mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka. Dikuburkan bagaimana? Dikuburkan hidup-hidup. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat. Terus apa ibu? Bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Ingatlah pada hari di mana wanita, anak-anak perempuan dikuburkan hidup-hidup. Bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosanya sehingga dia dibunuh? Ya. Kemudian ibu-ibu, di antara bentuk-bentuk kejahilan orang-orang dahulu, apabila seorang suami meninggal dunia, maka anaknya yang paling besar, yang laki-laki yang paling besar, itu boleh dia menikah dengan ibunya. Ya. Atau dia jual ibunya sebagai budak. Na'udzubillah. Kemudian kalau seorang laki-laki meninggal dunia, maka istrinya iddahnya itu, kalau kita berapa bulan ibu? 4 ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau mereka setahun, selama 1 tahun tidak boleh mandi, tidak boleh nyisir, tidak boleh potong kuku, tidak boleh menyentuh air
Bahkan kalau dia kalau dia BAB pun dia tidak boleh menggunakan air. Sehingga terkenal di kalangan orang jahiliyah dahulu, apabila sudah selesai masa iddahnya, lalu dia buang bajunya itu, karena bajunya selama itu dia tidak boleh ganti, ibu. Ya, maka begitu dia selesai dari masa iddahnya, dia buang bajunya. Ketika bajunya itu dicium oleh anjing, anjing itu pingsan. Ini peribahasa yang ada di orang-orang jahiliyah dahulu. Maksudnya sampai sejauh itu jahiliyahnya orang dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dengan diutus kepada mereka seorang nabi dari bangsa mereka sendiri. Ya. Kemudian dengan diutusnya Rasulullah SAW terangkatlah derajat para wanita. Kalau dahulu mereka direndahkan, maka begitu Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terangkatlah derajat para wanita. Kemudian buah yang kedua, syukruhu jalla wa ala kamal inayatihi wa lutfihi bi'ibadihi bihadhihi an-ni'mah allati la ta'diluha ni'mah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan pemeliharaannya dan kebaikan-kebaikannya terhadap hamba-hambanya. Jadi lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, agar kita bisa tetap hidup. Allah menciptakan untuk kita makanan dan minuman, ya, agar kita bisa hidup dengan aman dan tenang. Allah menurunkan kepada kita kitab, ya. Kemudian agar kita bisa memahami kitab itu, Allah mengutus kepada kita Rasul yang menjelaskan dan mengajarkan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Jadi ini bentuk kasih sayang dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya, coba ibu perhatikan dan pikirkan ibu-ibu. Demikian besarnya pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pantaskah kita bermaksiat kepada Allah? Ya. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau ibu lelah banting tulang, kerja pagi-pagi sampai malam supaya anak kita itu bisa sekolah, mendapatkan baju yang bagus, makanan yang bagus, tempat tinggal yang bagus. Namun ternyata anak ini dia malas, semuanya malas, maka pasti ibu akan marah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala-galanya. Menurunkan kepada kita kitab, mengutus kepada kita Rasul. Ya, demikian kita dipelihara oleh Allah. Masa pantas bagi kita untuk apa? Untuk bermaksiat kepadanya, tidak berbakti kepadanya, tidak melakukan ketaatan-ketaatan? Sangat tidak pantas ini, ibu. Kemudian wa lutfihi bi'ibadihi bihadhihi ni'mah allati la ta'diluha ni'mah. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, di mana Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang mengajarkan kita segala-galanya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada kita kitab dan tidak mengutus kepada kita rasul, bagaimana jadinya kita ini? Mungkin kita akan menjadi seperti binatang, saling bunuh, saling satu sama lain, saling makan dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu sering kita mengatakan bahwa duduknya kita di majlisul ilm yang kurang lebih 1 jam ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, kita duduk di majlisul ilm itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, kalau kita duduk di majlisul ilm, kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini luar biasa baiknya. Tapi seandainya ibu memiliki uang 300 triliun misalnya, ya, apakah ada serupiah yang ibu akan bawa mati? Tidak. Bahkan mungkin itu yang akan menjadi kesengsaraan kita di akhirat nanti. Ya, tapi kalau kita duduk di majlisul ilm, apa yang kita dengarkan di majlisul ilm itu yang kita akan bawa mati nanti. Ya, lebih-lebih lagi ibu-ibu yang kita katakan paling banyak menjadi apa? Penghuni neraka, dan paling banyak menjadi kayu bakar api neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, istish'aru 'azimi manzilati tauhid 'inda Allah haitsu ja'alahu maqsuda bi'tsati rusulih wa qutba raha da'watihim wa zubdata risalatihim. Yang ketiga, menyadari betapa besarnya kedudukan tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tauhid adalah intisari dari dakwahnya para rasul. Ya. Semua nabi, rasul yang diutus oleh Allah, inti dakwah mereka adalah apa? Mengajak orang untuk bertauhid dan menjauhkan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dia mengatakan kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, tidak ada ilah bagi kalian kecuali Allah. Ini semua nabi dan rasul begitu. Inti dakwahnya para nabi dan rasul adalah tauhid. Kita juga hidup di atas tauhid. Kita diciptakan oleh Allah untuk menegakkan tauhid. Kita hidup di atas tauhid, dan kita mati di atas tauhid, dan kita akan dibangkitkan di atas tauhid, dan kita bisa menjawab pertanyaan itu. Yang tiga, man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk, itu adalah berdasarkan tauhid. Kalau kita hidup di atas tauhid, maka insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, tapi kalau kita tidak hidup di atas tauhid, tauhid kita rusak, tauhid kita batal, maka tidak mungkin kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena ada orang-orang yang ditanya, "Man rabbuk?" Dia mengatakan, la adri. Apa, saya tidak tahu. "Ma dinuk?" Apa agamamu? Dia mengatakan, la adri. Apa, saya tidak tahu. "Man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Dia mengatakan, la adri. Apa, saya tidak tahu. Nas'alullah salamana. Lalu kalau semua jawaban-jawaban ini tidak bisa dia jawab, maka disiksalah dia di dalam kuburnya. Jadi, kalau tauhidnya bagus, maka insya Allah dia akan menjawab semua pertanyaan itu. Kalau tidak, maka tidak mungkin dia akan bisa menjawab pertanyaan itu. Siapapun yang menalkinkannya, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid, ya. Dan kita hidup di atas tauhid, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, dan semoga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di atas tauhid. Ingat ibu-ibu hadis yang pernah kita sampaikan dahulu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Jadi kita berusaha untuk mempelajari tauhid agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Dan pernah juga kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min dahrihi." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti akan berguna baginya satu saat nanti. Maksudnya apa? Maksudnya pasti dia akan keluar dari neraka. Meskipun sudah beribu-ribu tahun dia di neraka, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah,
dan tauhidnya itu tidak batal, la ilaha illallahnya tidak batal, maka pasti dia akan keluar dari neraka. Karena orang yang terakhir yang keluar dari neraka itu dia sudah hangus, gosong, menjadi arang ibu-ibu. Na'udzubillah. Baik. Kemudian wa annahu jalla wa ala arsalahum wa laysa 'alaihim illa al-balagh. Laysa lahum min ar-rububiyyati aw al-uluhiyyati syai'. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka hanya sekedar untuk menyampaikan saja. Hanya itu tugas mereka. Tugas mereka hanya menyampaikan. Mereka tidak memiliki sifat rububiyah. Mereka tidak memiliki sifat uluhiyah. Tidak boleh mereka disembah karena mereka manusia biasa. Mereka itu adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia. Ya, mereka tidak boleh disembah sebagaimana orang-orang Nasara yang menyembah siapa? Isa alaihissalam. Mereka sembah. Na'udzubillah. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah utusan Allah. Ya, dia tidak memiliki sifat rububiyah, dia tidak bisa menciptakan. Ya, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menolak bala. Ya, dia sendiri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kelaparan. Ya, dia pernah sakit, dia pernah terluka, bahkan kini dia sudah meninggal dunia. Kalau dia menjadi Tuhan, dia punya sifat rububiyah. Tidak mungkin dia akan sakit, tidak mungkin dia akan terluka, tidak mungkin dia akan mati, karena dia adalah ilah. Namun dia bukan ilah, bukan Tuhan. Dia tidak berhak untuk disembah, makanya dia sakit, dia susah. Ya, bahkan pernah bertengkar dengan istrinya. Masa ada kalau dia Tuhan dia akan bertengkar dengan istrinya? Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Ya, bahkan Nabi SAW dia tidak senang disanjung, dipuji secara berlebihan. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan uhtut turaba fi famil maddahi. Ya, taburkanlah tanah di mulutnya orang-orang apa yang suka memuji-muji. Dan wanita adalah paling senang dipuji. Hati-hati ibu-ibu. Jangan apa begitu ibu dipuji besar kepalanya. Ya, kayak rumah ini besar kepalanya. La ilaha illallah. Hati-hati ibu, jangan terlalu apa senang dipuji. Kalau ada orang memuji, langsung aja katakan cukup, jangan kamu lanjutkan sudah. Jangan diteruskan itu. Ya. Kemudian وَذَلِكَ مِمَّا يُثْمِرُ إِفْرَادَ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَالْحَذَرَ الشَّدِيدِ مِنْ نَوَاقِضِ التَّوْحِيدِ وَمُنَقِّصَاتِهِ. Apabila kita menyadari bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, dia manusia biasa, dia tidak memiliki sifat rububiyah, tidak memiliki sifat uluhiyah, maka kita akan menyadari ya bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah-ibadah. Mengikhlaskan Allah dalam segala ibadah. Ya, karena tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Muhammad tidak berhak untuk disembah. Jibril tidak berhak untuk disembah. Ya, karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah. Kemudian wal hadar syadid. Dan ini akan melahirkan di hati kita kewaspadaan terhadap kesyirikan. Ya, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Lihat ibu-ibu, ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu orang ini mengatakan apa? Masya Allah wa syi'ta. Perhatikan sekarang apa katanya ibu-ibu? Apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau, kata orang ini. Lalu Rasulullah SAW marah sekali. Aj'altani lillahi niddan? Apakah engkau jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Qul ma sya'allah wahda. Atau qul ma sya'allahu thumma syi'ta. Katakanlah
apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian engkau. Karena kalau dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau, dia sejajarkan Allah dengan Rasulnya. Masa Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan makhluk? Ya, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, merupakan dosa besar kalau kita mengatakan kalau bukan saya, ya, kalau bukan saya sudah jatuh dia. Kalau bukan saya sudah sengsara dia orang ini. Ya. Apalagi orang kalau bukan saya sudah mati dia orang ini. La haula wala quwata illa billah. Coba ibu pikirkan. Sekarang misalnya ada orang jatuh lalu kita pegang tangannya. Yang menggerakkan hati kita untuk memegang tangannya siapa? Allah. Yang memberikan kita tangan, Allah. Yang memberikan kita kekuatan untuk menariknya, Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan kalau bukan saya. Coba. Ya. Banyak ibu-ibu ketika ditanya sama teman-temannya, Masya Allah ibu sehat sekali ya. Oh ya, saya setiap hari lari pagi 7 kilo setiap pagi. Ya, 7 kilo larinya. Bukan dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ibu sakit biar 100 kilo ibu lari setiap hari, tetap ibu akan sakit. Ya. Jadi pujilah Allah. Kalau ibu sehat walafiat, pujilah Allah. Alhamdulillah, ini anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ya, ada ibu-ibu yang sukses ya dalam bisnisnya. Oh ya, karena saya pintar manajemen, saya pintar ini. Subhanallah, bohong itu. Bukan karena dia pintar manajemen, tapi Allah yang membantunya. Allah yang memberinya taufik. Ada jutaan orang, bahkan ratusan juta orang yang lebih pintar dari kita dalam urusan usahanya, namun dia tidak berhasil. Ya, jadi segala nikmat yang ada pada kita itu sadarkanlah dia kepada Allah. Pujilah Allah, ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, pujilah Allah meskipun kita diberikan kesengsaraan. Ya, sakit sekian tahun, alhamdulillah. Pernah ibu-ibu yang pernah di sini saya sampaikan kepada ibu-ibu ketika salah seorang dari ulama salaf dia masuk ke masjid, lalu dia mendengar seseorang berdoa mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku kelebihan di atas hamba-hambanya yang lain. Besoknya lagi dia mendengar orang itu berdoa seperti itu. Hari ketiga lagi dia dengar orang itu berdoa seperti itu. Lalu dicarilah orang ini. Ini luar biasa bagus doanya orang ini. Lalu dicarilah orang ini. Ternyata orang yang berdoa itu bagaimana keadaannya ibu? Kedua matanya buta. Kedua tangannya cacat. Kedua kakinya cacat. Ya, tapi coba dengar doanya ibu. Apa doanya? Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan di atas hamba-hambanya yang lain. Maka orang ini mengatakan, wahai pamanku, doamu luar biasa. Tapi aku melihat kondisimu seperti ini. Mana kelebihan yang Allah berikan kepadamu? Ya. Kedua matamu buta. Kedua tanganmu cacat. Kedua kakimu cacat. Namun engkau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan. Mana kelebihanmu? Dia mengatakan celakalah engkau. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku hati yang selalu berterima kasih kepada Allah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, dan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang tahan ujian. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya, kita yang diberikan kesehatan kadang-kadang tidak mensyukuri nikmat Allah ini. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Yang keempat, mahabbatu Rasulillah wal qiyamu bihaqqihim min at-tasdiq wat ta'assi wat thana'i was salati alaihi. Mencintai utusan-utusan Allah dan menunaikan hak-hak mereka dengan cara
mempercayai dan meneladani mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ibu didatangi oleh seseorang. Lalu orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Kalau Nabi ditanya seperti ini, bisa nggak dia jawab ibu? Bisa dia jawab? Kapan hari kiamat? Tidak. Tidak mungkin dia tahu jawabannya. Karena kapan hari kiamat itu tiba hanya diketahui oleh Allah. Tapi dia akan tiba pada hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Tidak ada orang yang tahu. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Apa kata orang ini? "Ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala shaumin wala sadaqah." Aku tidak mempersiapkan salat yang banyak, puasa yang banyak, ya, sedekah yang banyak juga tidak. Akan tetapi kata orang ini, "Walakinni uhibbullah wa rasul." Akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya itu persiapan saya. Saya tidak menyiapkan salat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, tidak. Tapi yang saya siapkan untuk hari kiamat itu adalah hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? "Anta ma'a man ahbabta." Nanti engkau akan digabungkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepada Rasulullah SAW, maka engkau akan bertemu dan berkumpul dengannya. Kalau engkau mencintai Abu Jahal dan Abu Lahab, ya engkau akan cinta dikumpulkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau cinta kepada siapa namanya ini? Mama Ghufran, nanti dikumpulkan sama Mama Ghufran. Nasallallahu alaihi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah istisy'ar 'azim minnatillah 'ala hadhihi al-ummah bi an ba'atha fihim safwata rusul sallallahu alaihi wasallam. Merasakan yang kelima, yang terakhir, merasakan betapa besarnya nikmat Allah kepada umat ini secara khusus. Ya, umat Islam, umat Muhammad. Ya. Betapa besarnya nikmat Allah kepada umat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka nabi pilihan yang terbaik, rasul yang terbaik, nabi, kitab mereka adalah kitab yang terbaik. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada umat Muhammad ini, Ibu. Ya. Islam agama yang disempurnakan. Agama-agama yang lain tidak disempurnakan. Islam agama yang bisa, yang wajib untuk diikuti oleh semua manusia. Agama-agama yang sebelumnya khusus untuk umat itu saja. Al-Quran bisa dipraktekkan oleh semua manusia. Kitab-kitab yang terdahulu untuk umat itu saja. At-Taurat, Al-Injil untuk umat mereka saja. Al-Quran untuk semua manusia. Ya. Nabi hanya untuk umatnya saja. Namun Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya untuk seluruh manusia, tapi juga untuk bangsa jin pun wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbanggalah kita menjadi umat Muhammad SAW. Berbanggalah kita menjadi orang Islam, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanggalah kita menjadi umat Islam yang memiliki kitab Al-Quran,
Ya, namun jangan hanya berbangga saja, tapi juga pelajari agama Islam itu. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan pelajari hadis-hadis Nabi itu. Jangan hanya sekedar berbangga, namun tidak mempelajari agamanya. Ini salah ini. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.